Guys, kira-kira nih menurut kalian masih lebih layak nggak sih Mitsubishi Destinator ini disandingkan sama Innova? Menurut kalian gimana? Dan menurut kalian apakah si Mitsubishi Destinator ini itu benar-benar bisa ngehajar Innova, apalagi Innova Reborn? Jadi guys, mobil ini benar-benar dianggap sebagai salah satu segmen yang bisa mengganggu pasarnya Toyota Innova Zenix. Karena kenapa dari segmen kurang lebih masuk bisa untuk ngeganggu, sama-sama 7-seater, sama-sama konsepnya rada-rada ke SUV tapi nyamannya ala MPV banget. Dan si Mitsubishi Destinator yang generasi terbaru, bukan generasi terbaru, yang benar-benar baru ini, itu hadir dengan desain yang benar-benar fresh. Desain yang minimalis yang emang kelihatan timeless nih kalau kita lihat. Nggak rame, nggak yang benar-benar show on. Apalagi hadir dengan warna yang baru yang di Mitsubishi lain belum pernah juga ada sebelumnya. Yang kayak gini, untuk kelas-kelas mobil yang seperti ini. Tuh. Nah, mobil ini kalau kita lihat ya, harganya itu di angka 460 jutaan. Ya, untuk yang varian yang ini. Kalau yang Ultimate Plus dia harganya hampir 500 jutaan. Sementara Innova tuh harganya yang Reborn aja harganya yang Matic ya, kita bandingin sama yang Matic, Innova Reborn tuh masih ada yang diesel Matic harganya 475, hampir 500 juta. Nah, ini lebih mahal dikit. Tapi ini mesinnya bensin. Turbo 440, 161, 160 PS, torsinya 163 PS, torsinya di angka 250-an Nm. Ini galak juga. Nah, sekalipun Innova karena mesinnya diesel, torsinya pastinya lebih galak. Tapi tenaganya ya bisa diadu, ya kan? Nah, itu dia. Nah, yang ini penggerak roda depan, si Innova Reborn itu penggerak roda belakang. Tapi kalau disandingin sama Zenix, yang non-hybrid, ini tenaganya lebih gede. Sekalipun mesinnya lebih kecil. Karena kenapa? Ini pakai turbo. Mesinnya 4B40 pakai turbo, ya kan, lebih galak mesinnya bos. Nah, dari sisi penampilan, aduh, ini kalian mesti lihat langsung ya kalau lihat dari jauh, apalagi warna ini. Warna ini tuh asli beda banget kalau kata saya, dan ini menarik banget warnanya. Kalau dibandingin sama yang warna putih apalagi yang warna hitam. Bannya udah pakai velg yang ring 18. Lingkar velg yang 18 kayak gini, itu lingkar velg yang membuat mobil ini jadi kelihatan SUV yang luxury. Bahkan mobil ini itu dianggap sebagai pesaing ketatnya si Honda CR-V yang turbo prestige yang harganya 800 jutaan. Yang ini harganya cuma 500 jutaan dengan tenaga yang head to head lah ya. Tuh, lihat. Side skirtnya juga dibikin gede kayak gini. Dan di bagian belakang itu pakai ban yang velg ukuran sama, dan dia udah pakai cakram juga untuk pengereman belakangnya. Kurang apa lagi coba? Dan di atas tuh kelihatan ya, ada roof rail. Nah, mobil ini juga dilengkapi sama fitur kamera 360. Jadi kalau misalkan kalian rada susah untuk parkir mobil, dan kalian nganggap Mitsubishi Destinator ini bentukannya lebih bongsor, gampang aja. Karena emang parkirnya gampang juga. Udah dilengkapi sama kamera 360. Di sini ada kelihatan banget kameranya. Jadi kiri kanan depan belakang udah ada kameranya bos, tuh lihat. Cakep nggak bos? Dari samping sini angle-nya cakep. Dari belakang juga angle-nya tetap kelihatan gagah, bos. Nah, kalau kita lihat tingginya, itu hampir tingginya sama kayak Pajero Sport. Bahkan, tapi ini itu monocoque, bos, bukan leather frame. Ya, itu juga yang membuat keunggulan mobil ini menurut saya sosol lah ya. Kalau misalkan dibandingin tenaganya mobil ini sama Pajero, ya si Mitsubishi Destinator itu kalah torsi sama Pajero, tapi dari sisi rasio beratnya lebih ringan Destinator. Jadi untuk akselerasi menurut saya sosok. Bisa lebih bagus akselerasinya Destinator, ya bisa Pajero juga ya, tergantung. Ya kurang lebih mesti diuji sih. Nah, dari belakang tuh kelihatan gagah kayak gini. Ya, Mitsubishi Destinator dengan lampu T-shape, lalu kemudian dengan emblem Destinator yang gede banget di bagian belakang sini, lalu kemudian ada tulisan Ultimate-nya lagi kayak gini. Aduh, keren punya bos. Nah, satu hal yang menarik bahwa di Mitsubishi Destinator itu bahkan kalau kita buka bagasi belakang, yang pertama ukuran bagasinya udah gede kayak gini. Nah, dan akomodasinya juga gede ya. Ini bahkan itu lebih lega dari Mitsubishi Expander kalau dibandingin sama Expander. Ini kalau kita tarik kayak gini, dan ini masih bisa direbahkan. Nah, tuh. Ini masih lebih gede di bagian sininya kalau kita tarik, kalau kita tekuk ketimbang Pajero. Kenapa bisa? Ya karena ini monocoque by the way, nggak ada chassis yang mesti mengurangi area
akomodasi. Dan kalau kalian lihat lampunya, lampu di sini 1, 2, 3, 4 sama depan 2. Wah, ini lampunya juga dibikin mewah ya, dengan ya LED yang elegan kayak gitu. Yang cakep punya kayak gitu, ya kan? Nah, di sini masih ada buat naruh barang, kitab sucinya ada di situ, dan di bagian sini buat naruh barangnya lebih gede kalau dibandingin sama Pajero, apalagi sama Innova ya, kurang lebih ya, lebih gede ya. Nah, terus kita intip baris keduanya. Nah, sekalipun ini adalah mobil yang monokok, justru karena dia monokok menurut saya membuat si mobil ini, itu lampunya nyala terus ya. Kok bisa? Ntar akinya swak lagi, mesti dimatiin kali ya. Nah, nih, lihat. Bagian sini dibikin mewah ya. Dibikin kulit, di bagian sini juga dibikin kulit. Di bagian sini pakai piano black, dan kelegaan kabinnya ini loh yang menurut saya keren banget, karena ini itu tunnelnya itu nggak ada gundukan yang gede, dan ini joknya juga lebih mewah dari mobil-mobil Mitsubishi lainnya. Dia pakai perforated kayak gini bos, ada lubang-lubangannya yang bikin dia lebih empuk, lebih berasa empuknya kalau kita bandingin sama jok kulitnya Pajero. Tapi kalau kita bandingin sama Innova juga, coba kalian bandingin deh. Kalau kalian someday ketemu sama Innova gitu, kalian lihat aja Innova, lalu kemudian kalian bandingin sama ini, kalian nilai sendiri kira-kira lebih mewah mana. Dan tuliskan di kolom komentar ada di bawah pendapat kalian seperti apa. Nah tuh kokpitnya sebelum kita masuk, kita explore dari sini. Di sini bahannya kulit, di sini juga bahannya kulit dan empuk, piano black, dan ini udah auto untuk sisi driver. Ini pelipatan spionnya lengkap, lock unlock, door sama window, komplit bos. Nah, pengaturan joknya yang ini, yang non plus ini masih bisa high adjuster. Sekalipun putar tapi seenggaknya bisa. Nah, masuk ke dalam dan duduk di dalam Mitsubishi Destinator yang kayak gini. Oh, ini SOS. Lampu bacanya ada di mana nih? Hehe. Nih, pengaturan lampunya banyak banget nih, lampu bacanya. Kemudian ini untuk buka sunroofnya di bagian atas, komplit banget soalnya. Tuh, lihat nih, untuk yang lampu-lampu nih, ya kan? Justru dia kalau posisi kayak gini on ya, kalau kita pencet baru mati. Aha, ini ketuker sih. Nah, di bagian tengah ini, di bagian tengah ini itu spion tengahnya yang udah dimming mirror. Untuk cluster meternya, untuk head unitnya ini gede nyampe ke bagian sini, ya kan? Kita posisi ACC on deh. Tuh. Kalau posisi ACC on tuh kelihatan banget nih. Ini memanjang dan itu animasinya keren banget. Nih, konsol tengah head unitnya, cluster meternya kurang lebih kayak gini. Elegan dan mewah juga, bos. Tuh. Nah, di bagian sini nih, ini berfungsi banget. Ya kan? Nah, ini ada cruise controlnya, lalu kemudian di bagian head unitnya ini, kalau kita explore, entar dulu, this line, agree. Nah, tuh lihat, tuh, ada banyak banget nih yang bisa kita lihat di bagian sini, ya. Pokoknya ada banyak deh yang bisa dieksplor dari mobil ini, dan mobil ini tuh terintegrasi banget. Nah, AC-nya, ini kita matiin aja. Kita matiin. Wuih, tuh, keren banget ya. Ini aja keren banget nih. Aduh, asik banget nih mobil. Kepengen bawa pulang. Ini transmisinya CVT by the way, tapi CVT-nya udah powerful bos. Ini udah keuji di Expander Cross sama X4, dan karena udah keuji makanya masih dipakai. Nah, di sini ada wireless charging, harusnya ada, nggak kelihatan. Nah, di bagian sini ada tempat buat naruh barang lagi, dan ini kunciannya bentukannya kayak gini. Armrest kulit, dan ini gede untuk naruh barang-barang, dan semua panelnya itu lembut dan empuk bos. Nyaman di tangan dah pokoknya. Lihat, kayak gitu. Keren ya. So, gimana? Kira-kira lebih menarik ini apa Innova? Kalian tuliskan di kolom komentar di bawah aja. Itu yang bisa kita bahas kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru mau dimaafkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.